Oke, perkembangan tentang Palestina saat ini banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Seperti yang rekan-rekan mungkin sudah tahu, Amerika Serikat saat ini menjelang pemilihan presiden. Dari Partai Republik, jelas selama ini selalu mendukung Israel. Yang kemudian membuat banyak orang cemas adalah kandidat dari Partai Demokrat, yaitu Kamala Harris, ternyata juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung Israel, bahkan menjanjikan akan terus memberikan pasukan senjata ke Israel. Nah, awalnya banyak orang berharap bahwa Partai Demokrat akan bisa memaksa Israel untuk bekerja sama, duduk di meja perundingan dan mencapai kata damai dengan Palestina. Namun dengan sikap Kamala Harris yang seperti ini, maka kemudian harapan itu sudah semakin suram. Bahkan banyak aktivis Muslim dan aktivis anti perang yang kemudian mencoba membuka dialog dengan Kamala Harris justru ditolak oleh Kamala Harris. Jika ini terjadi, maka siapapun presiden Amerika Serikat ke depan, hubungan Amerika Serikat dan Israel dapat dipastikan akan tetap kuat seperti ini. Sementara hingga detik ini, Israel itu sangat bergantung kepada persenjataan dari Amerika Serikat. Tanpa dukungan Amerika Serikat, Israel tidak akan bisa terus menyerang warga Palestina, terutama di Gaza. Meskipun dari Mahkamah Internasional dan komunitas internasional banyak memberikan kecaman pada Israel, namun dengan dukungan Amerika Serikat yang sangat kuat, Israel bisa mengabaikan semua kecaman tersebut. Nah, selain dari Amerika Serikat, sebenarnya negara-negara dunia satu persatu menarik dukungan mereka dari Israel. Terakhir ada konflik antara Israel dan Norwegia. Karena Norwegia berkeras dengan desakan agar Israel duduk di meja perundingan dan berdamai dengan Palestina, maka Israel menyampaikan ancaman untuk mempersona non-gratakan diplomat-diplomat Norwegia yang ada di tepi barat dan di wilayah Palestina. Istilah persona non grata itu adalah istilah dalam hubungan internasional. Ya. Jadi sebenarnya seorang diplomat ketika bertugas di negara lain itu menjadi perwakilan dari negaranya. Sehingga negara lain tidak berhak untuk menghukum, menangkap, dan mengadili seorang diplomat. Nah, jika kemudian kekebalan itu dicabut, maka disebut diplomat itu mendapatkan persona non grata, tidak dianggap sebagai seorang diplomat, maka negara yang dituju itu bisa menangkap, mengadili, memenjara orang tersebut. Nah, ini sebenarnya sebuah praktek yang bertentangan dengan kebiasaan internasional. Ya. Biasanya, ya, persona non grata itu hanya diberikan jika ada dua negara yang berkonflik. Misalnya Amerika Serikat dengan Cina, misalnya gitu. Ketika Amerika Serikat mengusir diplomat Cina dengan persona non grata, maka Cina akan membalas gitu ya, dengan mengusir diplomat Amerika Serikat juga dengan jumlah yang sama atau dengan kapasitas yang sama. Gitu. Nah, di sini kemudian antara Israel dan Norwegia kemudian ada ketegangan akibat sikap Israel yang memaksa Norwegia untuk menarik diplomat-diplomatnya dari tepi barat dan wilayah Palestina secara umum. Jika Norwegia tetap berkeras menugaskan diplomatnya di tepi barat atau di wilayah Palestina, maka karena Israel sudah mendeklarasikan persona non grata, maka para diplomat ini menjadi dalam keadaan bahaya. Mereka bisa kemudian ditangkap, dihukum, diadili, bahkan mungkin terbunuh, dan tidak ada lagi jaminan kekebalan diplomatik. Gitu. Maka kemudian pemerintah Norwegia terpaksa menutup perwakilan mereka di tepi barat dan kemudian menarik diplomat-diplomatnya dari wilayah Palestina. Ya. Meskipun demikian, Norwegia kemudian mengajukan protes kepada Israel dan tetap menegaskan dukungan Norwegia terhadap negara Palestina yang berdaulat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebenarnya saat ini menghadapi tekanan dari banyak pihak di dalam negeri Israel. Ya. Di satu sisi ada keluarga para sandera yang mereka sampai saat ini sebenarnya masih menuntut pemerintah Israel untuk duduk berdamai dengan pejuang-pejuang Hamas. Sebenarnya dalam rangkaian perundingan yang dimediasi oleh Qatar, Hamas sebenarnya sudah
menyatakan bersedia untuk berdamai dengan catatan Israel mundur dari Gaza, kemudian membebaskan tahanan Palestina. Jika Israel setuju dengan itu, maka Hamas akan membebaskan pula tahanan Israel yang mereka tangkap. Namun, rencana perdamaian ini selalu ditentang oleh Benjamin Netanyahu. Ya, kenapa? Karena Netanyahu saat ini menjadi pemimpin Israel dengan dukungan dari partai-partai sayap kanan Israel. Mereka adalah partai-partai yang tidak pernah mau berdamai dengan Palestina, menginginkan Israel menjadi negara yang menguasai seluruh wilayah dari sungai Jordan sampai sungai Nil, gitu ya, dan Israel hanya untuk warga Yahudi, gitu ya. Nah, jika kemudian Netanyahu menyetujui perjanjian damai dengan Hamas, maka partai-partai kanan ini akan menarik dukungan dan mungkin Netanyahu akan kehilangan posisinya. Akan tetapi tekanan terhadap Netanyahu dari keluarga tahanan semakin kuat, sehingga kemudian Netanyahu justru memilih untuk membungkam suara dari rakyat Israel ini dengan melakukan kekerasan kepada mereka. Anda bisa melihat demo-demo yang dilakukan di Tel Aviv, bahkan di sekitar lingkungan rumah Netanyahu, selalu dihadapi dengan kekerasan, polisi, gas air mata. Gelombang terakhir menolak serangan dan perang yang berkelanjutan di Gaza ditunjukkan oleh beberapa anak muda Israel yang mereka seharusnya melapor ke wajib militer, tapi mereka memilih untuk tidak ikut wajib militer dan ditahan. Ya, jadi mereka memilih untuk dipenjara tanpa jelas kapan akan bebas daripada harus bertugas menjadi tentara dan menyerang Gaza. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam masyarakat Israel sendiri ada keinginan untuk berdamai, tapi keinginan ini dibungkam oleh pemerintah Israel dengan kekerasan, bahkan kemudian ditangkap, dipenjara, ya. Bahkan kemudian ada yang kemudian dijatuhi hukuman penjara yang sangat lama. Begitu. Dalam hubungan internasional itu ada beberapa aliran pemikiran. Ada aliran pemikiran yang kita sebut sebagai aliran liberalisme, di mana menganggap bahwa hubungan internasional itu merupakan aktivitas kerjasama antar negara. Kita bisa melihat misalnya kemudian adanya PBB, adanya ASEAN, itu merupakan perwujudan dari aliran ini, bahwa setiap negara itu saling membutuhkan, maka kemudian akan ada kerjasama antar negara. Dengan bekerjasama ini, maka negara-negara tersebut akan bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Misalnya di ASEAN, karena adanya ASEAN, maka Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara-negara ASEAN lainnya bisa saling bekerjasama. Salah satunya adalah ketika Anda pemegang paspor Indonesia, maka Anda bisa berjalan ke Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta negara-negara ASEAN lainnya tanpa harus mengurus visa. Ini adalah salah satu manfaat dari kerjasama di ASEAN. Di aliran lain berpendapat bahwa aliran liberalisme itu terlalu idealis. Menurut aliran yang kedua ini, hubungan internasional itu berisi konflik. Karena setiap negara memiliki kebutuhan masing-masing dan mereka akan berebut sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, aliran yang kedua ini disebut sebagai realisme. Kalau kemudian kita melihat dalam kacamata realisme, maka hubungan internasional itu isinya adalah konflik, ketegangan, dan bahkan perang antar negara. Maka yang para diplomat lakukan adalah berusaha mencegah konflik itu jangan sampai menjadi perang. Seperti itu. Akan tetapi jika kemudian tidak ada solusi lain, maka perang menjadi hal yang sah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia selama ini selalu menganut politik luar negeri yang bebas aktif, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita, Indonesia selalu mengedepankan upaya untuk mencapai perdamaian dunia. Nah, maka kemudian masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia selalu berkomitmen dengan membuka dialog dengan negara-negara lain dan berusaha untuk menyelesaikan konflik tanpa peperangan. Kita bisa melihat inisiatif Indonesia dengan dulu konferensi Asia Afrika, kemudian gerakan non-blok. Indonesia juga merupakan salah satu negara pendiri ASEAN, terlibat dalam
organisasi konferensi Islam, dan sebagainya. Maka sebenarnya siapapun presiden Indonesia, siapapun menteri luar negeri Indonesia, maka sudah ada cetak biru atau blueprint dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.